Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya Atun Wardatun, Daiyah Muslimat NU NTB dalam kajian yang bertema Keluarga sebagai Pusat Pembentukan Peradaban dan Kebijakan Bekerja dari Rumah. Kebijakan global untuk berdiam diri di rumah sebagai respon terhadap merebaknya C-19 atau coronavirus menghasilkan banyak pelajaran yang bisa dipetik. Beberapa hari ini saya meresapi dan semakin meyakini bahwa keluarga dan rumah meski institusi terkecil dalam struktur sosial tetapi tidak bisa dipungkiri pula merupakan lembaga terpenting di dalam pembentukan peradaban manusia. Peradaban ini dibangun atas 4 hal mendasar, baik dalam konteks hablum minan nas maupun hablum minallah. Keempat hal itu adalah pengetahuan, etika sosial atau akhlak, keyakinan atau akidah, dan amal ibadah. Baiklah, kita akan melihat satu persatu. Pengetahuan dibangun dari literasi yang baik. Islam sangat menjunjung tinggi pengetahuan dan literasi. Karenanya ayat pertama yang turun adalah perintah membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua, akhlak atau etika sosial. Ia merupakan alasan yang sangat mendasar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian akidah atau keimanan adalah prinsip ketauhidan yang merupakan basis keberagamaan Islam. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. Yang terakhir, amaliyah atau ibadah merupakan wujud dari kepatuhan seorang muslim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan segala makhluk melata yang di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 49. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, 4 hal tersebut berjalin kelindan membentuk pribadi luar biasa, pribadi yang berilmu, beretika, beriman, dan penuh kepatuhan. Kumpulan karakter pribadi unggul inilah yang akan membentuk masyarakat yang akan membangun peradaban gemilang yang sejalan dengan jalur ketuhanan. Membangun 4 hal itu tidak ringan, diperlukan ijtihad dan jihad yang konsisten. Orang sering mengatakan, keluarga itu hanya ruang kecil yang dibatasi oleh tembok-tembok ukuran sekian kali sekian. Untuk apa dibesar-besarkan dan diperebutkan serta dibagi? Cibiran semacam ini sering terdengar dari para penganut cara berpikir patriarkis untuk merespons aktivis perempuan yang mempermasalahkan pembagian kerja domestik secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Diam di rumah beberapa minggu ini memberikan pengalaman dan refleksi berharga bagi hampir semua keluarga bahwa pekerjaan di rumah yang selama ini kita anggap sederhana dan hanya dalam ruang kecil itu sebenarnya sangat complicated. 4 pondasi peradaban yang disinggung di muka memang harus berawal dari rumah. Oleh karenanya, yang menjalankan roda kehidupan di rumah haruslah orang-orang yang memenuhi kecakapan dan siap berkorban. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan akan menemui banyak sekali kendala.
Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik di antara suami dan istri sebagai tim utama roda pemerintahan keluarga. Prinsip mubadalah atau kesalingan atau bekerja sama di dalam rumah tangga oleh karenanya menjadi kemutlakan. Jadi, selama kesempatan work from home atau bekerja dari rumah ini, cukuplah bagi para ayah yang selama ini mungkin tidak terlalu menganggap siklus pekerjaan rumah, menghadapi anak-anak dan memastikan tersedianya logistik dan hidangan di atas meja sebagai pekerjaan remeh dan tidak memerlukan keterlibatan para ayah. Mari mulai menyadari bahwa seluas apapun langkah di luar sana, ada bunda dan anak-anak yang memerlukan keterlibatan yang intens dari para ayah untuk memastikan bahwa rumah dan keluarga kita masing-masing adalah pusat pembentukan peradaban untuk menghasilkan generasi gemilang. Mari saling membantu dalam kebaikan. Mari berfastabiqul khairat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirul kalam, semoga kajian yang singkat ini bermanfaat menjadi pengingat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.